Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat bertemu kembali di GPDI Sion Bitung Tengah channel YouTube bersama dengan saya dalam secangkir teh. Dan jangan lupa saudara, sebelum saya melanjutkan, supaya di komen, like dan di subscribe, tekan tanda lonceng di bawah ini. Haleluya. Pada bagian yang pertama dari khotbah saya tentang menjawab pencobaan kepada iblis, saudara, kita sudah mendapati bagaimana strategi iblis yang iblis coba jalankan untuk mencoba Yesus. Di bagian pertama dari Matius pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, saudara mendapati bahwa Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Dan pencobaan pertama yang lakukan iblis kepada Yesus Kristus adalah meminta Yesus untuk menjadikan batu roti. Saudara, sudah saya jelaskan di bagian pertama dalam pencobaan kepada Yesus Kristus, yaitu ketika iblis menyuruh Yesus merubah batu menjadi roti. Saudara, saya sudah jelaskan bahwa pencobaan di padang gurun ini memiliki nilai-nilai penyesatan yang luar biasa dengan menggunakan pendekatan-pendekatan firman. Nah, saudara tahu bahwa ini adalah merupakan strategi lama daripada iblis. Ya, saudara, iblis sudah pernah menerapkan strategi ini, saudara, ketika peperangan di Eden. Dan kembali lagi, dia mempergunakan strategi yang sama ketika terjadi peperangan di padang gurun. Yang pertama, ketika di Taman Eden, peperangan dengan Adam yang pertama, maka peperangan yang kedua yang terjadi di padang gurun itu adalah peperangan dengan Adam yang terakhir. Dengan satu tujuan yang sama, adalah untuk memutus sistem penebusan, mata rantai penebusan yang sudah saya jelaskan yang lalu. Nah, saudara, ternyata memang strategi ini ketika di Taman Eden berhasil. Karena dia merasa bahwa strategi ini cukup berhasil di Taman Eden, itulah sebabnya dia ingin menerapkan kembali strategi ini dalam peperangan terhadap Adam yang terakhir di padang gurun, yaitu dengan menggunakan pendekatan-pendekatan firman seperti di Eden, ketika dia katakan kepada Hawa, bukankah Tuhan berkata bahwa semua pohon ini tidak boleh dimakan? Lalu Hawa terjebak dengan perkataan yang berkata, tidak, semuanya kami boleh makan kecuali pohon yang ada di tengah-tengah. Karena kalau kamu makan itu kami akan mati. Tidak, sekali-kali kamu tidak akan mati, tapi kamu akan menjadi sama seperti Allah. Sebab itu saudara, ketika dia melihat ini cukup berhasil dan kemudian membuat Hawa memetik buah dan memakannya dengan tujuan supaya mampu merubah statusnya, merubah keadaannya dari seorang manusia berubah menjadi seperti Allah. Maka dengan demikian manusia sudah gagal di Taman Eden oleh karena strategi iblis ini. Maka kemudian yang kedua, iblis kembali menerapkan strategi dalam peperangan di padang gurun terhadap Adam yang terakhir, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena dia berpikir kalau dia sudah berhasil mengalahkan Adam yang pertama, pasti dia akan berhasil mengalahkan Adam yang terakhir. Karena kalau Adam yang terakhir tidak dikalahkan, maka itu cukup berbahaya bagi keadaannya. Tapi pertanyaannya, mengapa iblis selalu mengkopi firman Allah, lalu kemudian membuat faktor-faktor kontradiksi di dalamnya, lalu kemudian menciptakan kesalahpahaman, kesalahpenafsiran, dan mengakibatkan salah penerapan terhadap firman Allah itu? Mengapa iblis senang menggunakan firman Allah untuk penyesatan? Tercatat, menggunakan firman Allah untuk penyesatan. Yang kita tahu bahwa kejatuhan Lucifer di sorga bukan hanya karena dosa kesombongan, tetapi
tetapi ada dosa iri hati. Ya. Sebab iblis bukan hanya ingin menyamai yang maha tinggi, tetapi saudara, dalam Yesaya pasal yang ke-14 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13, Lucifer ingin mengambil posisi Yesus Kristus sebagai bintang terang yang sesungguhnya, yang selalu ada di bukit pertemuan di utara bersama Bapa dan Roh Kudus. Saudara, ya. Dan apabila rencana Bapa dikerjakan oleh Yesus Kristus, maka yang terjadi adalah Yesus Kristus sebagai batu karang akan mendirikan jemaat di atas kematian dan kebangkitannya. Maka dengan demikian saudara, maka jemaat akan selalu terpelihara oleh firman-Nya. Makanya saudara, di bagian pertama Yesus katakan bahwa sebab manusia bukan hanya hidup dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Roma pasal 1 ayat 16-17 di situ dia berkata bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Mazmur pasal 119, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bahkan ada ayat yang berkata, hidupkanlah kami dengan firman-Mu. Iblis tahu betapa pentingnya firman bagi jemaat yang akan didirikan di atas batu karang itu. Lagi pula firman Allah akan selalu menguduskan jemaat Kristus setiap hari. Maka itulah sebabnya mengapa iblis selalu memutarbalikkan pengertian firman Tuhan dan menyodorkan kepada anak-anak Tuhan supaya anak-anak Tuhan salah dalam menerapkan kebenaran firman Tuhan. Itulah strategi iblis, menciptakan faktor-faktor kontradiksi yang memunculkan perbandingan antara ayat satu dengan ayat lainnya, lalu seakan-akan menabrakkan ayat-ayat itu, memperhadapkan kepada jemaat Tuhan supaya jemaat dapat memilih. Tetapi sayangnya orang akan memilih segala sesuatu yang lebih mudah untuk dilakukan, yang lebih mudah untuk diterima dengan akal, dan yang lebih mudah untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, tanpa disadari bahwa itulah tujuan iblis. Dan kalau itu sudah muncul di dalam pikiran kita dan kita berhasil sesatkan, maka itu adalah keunggulan bagi iblis. Nah, itulah yang harus saudara saya waspadai. Haleluya. Puji Tuhan. Sebab itu saudara sekalian, setiap kali kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saudara, pada waktu kita menerima kebenaran firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan menguruskan kehidupan saudara dan saya. Yohanes 17 ayat 17 berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Dan iblis tidak ingin itu terjadi dalam kehidupan kita. Karena kalau kita dapat menerima kebenaran itu, dapat menerima firman itu, saudara, kita pasti akan dikuduskan. Apalagi saudara, kalau yang datang firman Allah itu yang mendidik, mengajar, memperbaiki kehidupan kita. 2 Timotius 3 ya, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat ke-17, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, itulah yang ditakuti oleh iblis. Kalau firman kebenaran itu kita dapatkan, kita terima saudara dengan segenap hati kita, maka kita pasti akan diajar, saudara. Haleluya. Kita akan diajar kepada jalan-jalan yang benar. Kita firman Allah itu akan menyatakan setiap kesalahan-kesalahan kita, lalu kita akan disadarkan. Kalau kita disadarkan, maka kita akan dipulihkan. Kita akan kembali ke jalan yang benar. Firman Allah itu untuk memperbaiki kelakuan. Lalu kita akan merubah karakter-karakter kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita tidak akan menjadi sama seperti iblis
yang sombong, yang suka iri hati, yang suka memegahkan diri, yang menganggap diri lebih baik daripada yang lain. Firman Tuhan mampu memperbaiki keadaan itu. Dan firman Tuhan dapat mendidik orang dalam kebenaran. Haleluya. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dan dengan demikian, saudara, bagaimana cara kita diperlengkapi dengan